Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat jajaran SC Himaksi periode 2024-2025, yang kami hormati Kang Yajid sebagai pemateri bedah buku, beserta tim yang berkenan hadir secara langsung pada kesempatan kali ini. Serta hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh inspirasi ini dalam acara bedah buku. Hadirin yang kami hormati, buku bukan sekedar kumpulan kata, melainkan jendela yang membuka cakrawala pengetahuan, imajinasi, dan pemahaman. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam karya luar biasa dari Robert T. Kiyosaki. Acara bedah buku ini bertujuan untuk memahami lebih dalam isi dan pesan yang terkandung dalam buku Rich Dad Poor Dad. Berdiskusi dan bertukar pikiran dengan penulis mengenai proses kreatif dan inspirasi di balik karya ini. Mendapatkan wawasan baru dan memperluas pengetahuan kita tentang finansial. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi inti dari acara ini, yaitu pemaparan oleh pemateri bedah buku yakni Kang Yaji dari semester 6 Akuntansi Syariah PB Unsur. Kami persilakan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Ibu yang telah memberikan saya kesempatan ya. Tapi ini kita acaranya formal atau semi formal nih? Kita formal kayaknya. Oh, formal. Oke. Baik, kita langsung saja ya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zida Syamil Alkaf dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 6 Akuntansi ya teman-teman sekalian. Dan untuk kegiatan kali ini mungkin kita akan membedah buku yang berjudul ini Rich Dad Poor Dad. Artinya itu ayah kaya dan ayah miskin kayak gitu ya. Jadi kita ada dua figur nih yang sering dijadikan contoh nih sama seorang tokoh namanya Robert Kiyosaki. Nah, di mana dia pas lagi dulu itu mungkin lahir dalam keadaan miskin, tapi keluarganya penjunjung tinggi pendidikan kayak gitu ya. Tapi kok mikir kayaknya hidup gini-gini aja gitu, miskin-miskin aja, nggak ada perkembangan sama sekali gitu. Nah, akhirnya dia bertanya-tanya kemana arah yang ingin dia tuju dan kenapa sih dia nggak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya. Nah, oke, kita mulai dari mana dulu nih? Dari biografinya atau dari mananya nih kira-kira Bu enaknya? Boleh dari biografinya. Ada dari biografinya. Oke, mungkin Robert Kiyosaki nih ya. Robert Kiyosaki ini dia lahir di Hawaii gitu ya. Dan pada saat itu mungkin keluarganya itu backgroundnya itu seorang akademisi dan seorang aparatur di pemerintah kayak gitu orang tuanya. Nah, jadi ketika dia mengetahui gitu ya keluarganya di lingkungan tersebut gitu ya, dia melihat gitu ya ada temannya yang namanya Max, kalau nggak salah Max gitu ya, saya tidak begitu ingat gitu ya, tapi dia punya teman ya yang kelihatannya nggak kerja full time kayak gitu ya, tapi kok bisa pengen dapetin apa yang dia mau kayak gitu. Nah, akhirnya si Robert ini bertanya-tanya lah. Terus kemudian si ayahnya ini dia memberikan peluang lah kepada Robert ini. Ya udah, kamu belajar aja sama keluarganya si Max itu tadi kayak gitu. Udah belajar aja kayak gitu. Siapa tahu nanti dapat ilmu kayak gitu. Nah, kemudian singkat cerita dia pada tahun 1977 ya, dia bikin 1976 dia bikin perusahaan itu yang bikin dompet gitu ya, bikin dompet kayak gitu. Tapi alhasil bangkrut perusahaannya kayak gitu. Terus gak pernah menyerah juga, dia langsung tahun berikutnya 1977 dia langsung bikin buku yang namanya Rich Dad Poor Dad, yang mana di dalamnya itu perbandingan bagaimana cara ayah kaya sama ayah miskinnya itu punya perhatian terhadap finansial lah. Dan ternyata orang yang berpendidikan sama orang yang bekerja itu punya pandangan berbeda tentang uang kayak gitu ya. Mungkin bisa dibilang philosophical of money kayak gitu ya. Nah, itu sudut pandangnya lah kayak gitu. Nah, terus kita langsung aja ke materinya. Dari beberapa kejadian itu, flashback sebentar ya, sorry.
Robert ini pernah dia pengen beli sesuatu gitu sama ayahnya. Nah, terus kemudian kata ayahnya, kamu gak bakalan bisa beli ini. Kenapa tuh? Nah, kenapa? Karena aku nggak punya uang, kata ayahnya. Nah, jadi aku nggak bisa beli ini karena ayah nggak punya uang kayak gitu. Terus ya udah akhirnya si Robert ini dia akhirnya nggak jadi beli barang yang pengen dia mau kayak gitu, dan akhirnya dia ya udah menyerah aja lah kayak gitu. Beda halnya sama temennya ini si Max ini dia punya keinginan kayak gitu, tapi sama minta ke orang tuanya dulu, dan orang tuanya nggak ngasih juga. Nah, karena apa? Kamu coba cari uang sendiri katanya. Beda ya. Yang satu bilangnya ini kita nggak bisa beli ini karena kita nggak punya uang. Yang satu lagi bilang kamu gimana caranya beli barang itu? Tapi pakai duit kamu, jangan pakai duit saya. Kata orang tuanya kayak gitu. Nah, dari sini mungkin Robert itu menyimpulkan ya beberapa sudut pandang psikologi yang perlu diperbaiki oleh masyarakat kalangan ke bawah kayak gitu. Nah, untuk yang pertama-tama mungkin ya dia itu membahas dari mentalitasnya itu sendiri ya. Kita bahas mentalitas. Jadi kata dia, orang kaya itu kalau misalkan dia pengen sesuatu, itu selalu memunculkan kalimat tanya. Oke, misalkan tadi kita mau apa nih, mobil ya. Oke, iya. Mobil apa nih sukanya nih? Yang kecil-kecil aja deh. Oh, yang kecil-kecil. Mini Cooper ya. Boleh. Nah, Mini Cooper itu kecil ya, tapi harganya juga kecil. Iya. Nah, si Mini Cooper ini kan bisa kita bilang harganya sekitar 1,2 miliar kayak gitu. Nah, si Robert ini bilang katanya, kalau misalkan orang miskin itu pasti mandangnya kayak gini. Ini harga mobilnya 1,2 miliar. Tapi kayaknya gue gak bakal mampu sih beli mobil ini. Nah, itu kata orang miskin. Itu kata Robertnya. Terus kata si Robert, orang kaya itu punya pandangan beda gimana caranya buat beli mobil kayak gitu. Nah, jadi dia bilangnya kayak gini. Gimana caranya saya bisa mendapatkan mobil ini? Ya, yang pertama tadi kan udahlah saya nggak bakal bisa beli mobil ini kayak gitu. Akhirnya karena dia menutup kayak gitu ya, dia nggak mau belajar gimana caranya, dia nggak mau tahu siapa aja yang bisa beli mobil Mini Cooper kayak gitu, dia nggak bisa tahu cara mengendarainya dan lain sebagainya kayak gitu. Sedangkan kalau kalimat tanya itu semakin kita memunculkan banyak kalimat tanya kayak gitu, itu makin memunculkan banyak jawaban. Kenapa sih kita belum kaya? Kenapa sih kita belum bisa mendapatkan itu? Gimana sih caranya kita mendapatkan hal itu? Gimana sih cara kita beli Mini Cooper? Terus kita coba lihat orang-orang yang beli Mini Cooper ini rata-rata pekerjaannya apa kayak gitu kan? Oh, ternyata pekerjaan orang yang punya Mini Cooper ini developer properti. Oh, ternyata yang punya ini ternyata para trader gitu ya, yang trading duitnya kayak gitu. Oh, ternyata para holder yang menyimpan uangnya di Bitcoin dan lain sebagainya kayak gitu ya. Dan masih banyak yang lainnya kayak gitu ya. Nah, akhirnya karena tahu kita udah ada nih, oh ternyata kita harus jadi developer dulu, kita harus jadi yang punya duit dulu, kita harus jadi pengusaha dulu kayak gitu. Nah, semakin memunculkan pertanyaan lagi, gimana caranya jadi developer? Nah, sedikit-sedikit lagi gimana caranya jual beli tanah kayak gitu. Atau misalkan yang trading, gimana sih caranya kita scalping, naik atau turun kayak gitu. Gimana sih kita caranya untuk taruh di Bitcoin kayak gitu ya, biar uangnya itu melambung tinggi gitu dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, Robert bilang, kalau misalkan kita pengen sesuatu kayak gitu, makin banyakin tanya. Nah, jadi banyakin tanya, gimana ya caranya aku pengen bisa beli tablet ini, gimana ya Pak, aku pengen beli iPhone nih yang lagi terbaru nih, gitu kan. MacBook nih yang terbaru, gimana ya caranya? Nah, kita lihat, orang-orang yang beli itu tuh yang kayak gimana sih? Oh, ternyata orang kaya. Kerjaannya apa? Oh, juragan ini, juragan itu, kayak gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita jadi juragan ini? Gimana caranya kita jadi juragan ini? Gimana caranya kita jadi juragan ini? Kayak gitu. Itu dari segi mentalitas. Kalau misalkan orang miskin ya, kita langsung nutup pikirannya. Jadi udah bilang, itu harganya mahal. Ini nggak bisa deh. Nah, udah di situ nggak ada kalimat tanya, nggak ada yang perlu digali, nggak ada rasa penasaran, ya udah mati di situ aja mimpinya kayak gitu. Jadi nggak berkembang lah kayak gitu otaknya. Nah, terus gini, orang kaya ini punya penglihatan yang lain juga. Kalau misalkan taruhlah kita investasi di Bitcoin ya, nah, kita jadi developer, kita jadi trader, kita jadi juragan, itu kan otomatis ada risikonya ya. Iya. Nah, orang kaya ini nggak mau ada risiko masalahnya, kayak gitu. Nah, sedangkan
orang miskin ini nggak mau kena resiko. Jadi ya nanti kalau jadi developer nanti rugi kayak gitu. Nanti kalau misalkan jadi holder kayak gitu, puasa saya duitnya nggak dipakai-pakai kayak gitu kan. Nanti kalau misalkan saya bangun usaha ini, boncos duit saya kayak gitu, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah tapi orang kaya itu bikin spesifik pandangan yang lain. Jadi dia bikin pikiran pertanyaan kayak gini. Gimana caranya saya meminimalisir resiko yang ada? Nah, beda ya. Kalau yang tadi yang miskin, ya ini mah bakal kayak gini, ini mah bakal kayak gitu. Langsung menyerah gitu Ya ya. betul, langsung menyerah kayak gitu. Nah sedangkan kalau orang kaya itu, oke, jadi developer. Jadi developer ini apa ya namanya ya? Resikonya apa aja sih? Nah, resikonya itu dia tulis satu-satu. Oh, ditinggal kabur duitnya, ditipu kontraktor, kayak gini, banyak banget masalahnya gitu. Dan orang-orang sukses pasti banyak masalahnya kayak gitu ya. Nah, tapi dia mikir gimana caranya supaya masalah ini itu bisa dibendung lah kayak gitu, diminimalisir, bisa dikelola lah resikonya kayak gitu. Nah, jadi hal yang kedua kayak gitu ya. Ketika ada resiko gitu ya, orang miskin itu lebih cenderung menghindari resikonya. Sedangkan orang kaya ini lebih mikir gimana sih caranya saya mengelola resiko itu. Supaya apa? Supaya si kekayaan tadi terus berjalan kayak gitu demi mencapai mimpi yang tadi pengen dituju kayak gitu. Nah, terus ada stigma lagi kayak gini. Saya boleh minum dulu ya. Boleh, silakan. Oke. Ada stigma lagi kayak gini. Kalau misalkan orang yang mentalitas, kita dari tadi bicara orang kaya orang miskin ini bukan orangnya langsung ya, tapi Iya. mentalitasnya ya kayak gitu. Orang yang mentalitasnya miskin itu dia beranggapannya kayak gini. Itu dia kayak yang nerima aja kalau dirinya udah miskin kayak gitu. Dalam artian, saya kan lahir di keluarga miskin kayak gitu, atau let's say sederhana atau kalangan menengah lah kayak gitu. Tapi dia menerima apa adanya kayak gitu. Dia menerima kemiskinan dia menerima semua hal yang terjadi pada dia kayak gitu ya. Memang di dalam Islam bisa disebut juga itu kan sebagai menerima itu ya ikhlas kayak gitu ya, ridho gitu ya, dan ketentuan kayak gitu. Tapi di sini konteksnya bukan cuma ridho doang kayak gitu. Gimana ada tekad untuk merubah kayak gitu. Nah, orang-orang yang bermental kaya itu mikir gimana caranya suatu saat posisi saya seperti ini gitu ya. Oke, saya sekarang saya belum punya Mini Cooper lah kayak gitu ya. Nah, tapi di kemudian hari itu mikir, oke lah sekarang saya belum punya Mini Cooper, tapi saya yakin suatu saat nanti saya pasti kok dapat Mini Cooper. Itu yang orang-orang pikirin. Kalau yang tadi miskin, ya udahlah Mini Cooper terlalu tinggi mimpinya kan kayak gitu, ya udahlah kayak gitu. Tapi orang-orang kayak mungkin saya kaya, tapi sekarang belum ada aja duitnya kayak gitu. Nah, dan kita harus berpikiran senantiasa seperti itu nih teman-teman sekalian, biar terbiasa lah jadi mindset orang kaya kayak gitu. Dan itu betul-betul ngaruh banget. Soalnya kalau misalkan kita mikirnya, ayo udahlah stop aja lah, segini aja lah kayak gitu. Akhirnya mungkin dari pemikiran dia kayak gitu, kayak yang kedepannya nggak bakal jauh lagi kayak gitu. Segitu-segitu aja udah. Nah, itu mungkin perbedaan kayak gitu. Dan kita ada notaben juga ya untuk dalam hal ini bedain antara orang miskin, mental miskin, sama orang bangkrut. Orang miskin itu yang punya pemikiran mental block seperti tadi, saya gak bakalan bisa, saya miskin apa adanya kayak gitu ya. Sedangkan orang bangkrut itu dia udah berusaha gitu ya, tapi belum dapat aja rezekinya kayak gitu. Nah, kita nggak apa-apa jadi orang yang bangkrut gitu, asal nanti kita berusaha bangkit lagi kayak gitu. Jadi orang bangkrut itu bukan orang miskin. Orang bangkrut itu yang miskinnya dia berusaha berubah dari paradigma miskin ke kaya kayak gitu. Oke. Dan ini untuk selanjutnya yaitu mungkin ada income statement. Jadi kayak gini, orang kaya ini punya pemasukan dan mungkin pemasukannya bisa dibilang masih seadanya kayak gitu, masih nggak terlalu banyak lah kayak gitu. Let's say mungkin 1 juta, 2 juta atau UMR Cianjur atau di mana kayak gitu ya. Itu nggak jadi masalah kayak gitu sebetulnya. Yang penting gimana caranya si keuangan ini bisa di manage.
supaya dia terus berputar di aset yang apa ya, terus muter kayak gitu. Artinya dia gimana caranya naruh uangnya itu supaya terus berjalan ngasilin lagi buat dia duit kayak gitu. Nah, kita di sini udah mulai ada sesi baru nih. Kita di sini bakal mengenal dua teman di sini. Nah, yang pertama namanya Aset. Ini boleh dipegang dulu Asetnya. Nah, ini saya dapat, yang kedua ada temennya liabilitas. Nah, liabilitas saya ya kayak gitu. Oke. Nah, tadi Teh Deli udah dapat aset kayak gitu, sedangkan saya ada liabilitas nih kayak gitu. Oke, sekarang let's say kita ada uang kayak gitu. Nah, kita let's say ada berlian lah ya, kayak gitu. Nah, si berlian ini ternyata kita masukkan ke dompet. Mau dompet mana? Dompet aset atau liabilitas? Gimana sih cara bedain aset sama liabilitas itu gitu ya? Simpelnya gini teman-teman sekalian, aset itu bikin sesuatu yang bikin dompet kita itu kemasukan uang. Itu aset ya, itu ya. Tadi gimana caranya sesuatu itu pasti bikin uang itu masuk dompet saya, itu aset namanya. Okay. Ya, itu. Terus liabilitas itu sesuatu yang bikin uang saya keluar dari dompet. Ya tadi kalau tadi gimana caranya uang masuk, kalau saya sesuatu yang bikin uang keluar kayak gitu. Nah, kayak gitu. Sekarang banyak orang yang beranggapan rumah itu adalah aset. Iya. Oke. Banyak yang kayak gitu ya. Oke. Gitu. Mungkin iya, terlihat seperti iya kayak gitu. Soalnya makin tahun makin naik nih harganya nih kayak gitu. Nah, tapi ternyata pas lagi kita lihat lagi gitu ya, rumah ini ternyata nggak sepenuhnya aset loh, teman-teman sekalian. Pas lagi kita bangun rumah, ternyata kita butuh furniture. Udah, rumahnya 2 miliar, furniture-nya bisa 1,5 miliar kayak gitu. Banyak juga kayak gitu. Itu udah masuk pengeluaran tuh teman-teman sekalian. Terus belum lagi kalau misalkan rumahnya udah jadi, ada listriknya. Listrik itu liabilitas juga gitu. Keluar lagi duitnya. Ada bekas tumpah gitu ya, cat-cat yang udah keropos kayak gitu ya, dan lain sebagainya kayak gitu. Dicat, keluar duit lagi. Air belum bayar duit lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau akal logika yang sehat kayak gitu, rumah itu sebetulnya bukan sebuah aset teman-teman sekalian, tapi sebuah liabilitas. Menurut hitung-hitungan matematikanya ya, kayak gitu. Walaupun ya semua orang butuh rumah ya guys sih gitu kan, itu kan kebutuhan utama lah kayak gitu. Nah terus apalagi motor, mobil, HP, rumah dan lain sebagainya kayak gitu, itu bisa jadi liabilitas. Nah terus gimana caranya sesuatu itu jadi sebuah aset kayak gitu? Nah caranya adalah bikin hal yang dianggap liabilitas itu jadi aset. Caranya gampang sih. Gimana tuh caranya? Disewain. Oh, disewa. Iya, misalkan saya beli mobil nih. Mobil kan banyak tuh pengeluarannya, perawatan bulanan, bensin, perawatan mesin, kaki-kaki dan lain sebagainya. Wah, banyak banget itu. Tapi kalau misalkan kita disewakan, nah si mobil ini kita sewakan, kita dapat duit ya? Dapat lah. Oke, nah duit itu yang disebut aset. Nah, jadi bisa kita bilang mobil yang disewakan itu namanya aset. Tapi mobil yang kita pakai pribadi secara sehari-hari kayak gitu, itu maksudnya liabilitas kayak gitu. Jangan jauh-jauh. Sekarang dia anak-anak muda yang lagi sering-seringnya main gadget kayak gitu ya, kayak misalkan HP nih gadgetnya kayak gitu kan. Gadgetnya ini masuknya aset atau liabilitas kayak gitu. Oh ternyata jajannya kuota banyak kayak gitu. Terus check out Shopee banyak kayak gitu. Jadi liabilitasnya nggak dong. Nah, gimana caranya ngerubah jadi aset kayak gitu? Nah teman-teman sekalian mungkin salah satunya ada yang zaman sekarang ya jualan live. Terus ada juga yang sosial media profesional lah kayak gitu ya, kayak semacam endorse dan lain sebagainya. Iya betul, itu Instagram itu dia duitnya banyak dan itu HP-nya itu bukan liabilitas tapi aset dia. HP-nya ada sana lah, bukan di sini. Ini HP liabilitas nih, jangan kayak gitu. Nah jadi segala sesuatu itu bisa jadi aset dan liabilitas itu tergantung cara pemakaiannya kayak gitu. Nah terus gimana caranya biar jadi orang yang kaya? Kita persimpel aja ya, perbanyak aset, tekan liabilitas ya, tekan gaya jangan banyak pengeluaran kayak gitu. Betul, karena semakin orang bergaya makin banyak liabilitasnya. Tapi biasanya susah loh. Ya betul, karena memang kita ini udah kemakan gengsi mungkin ya, sesuai ya teman-teman juga mungkin bagaimana gitu lah ya.
Tapi yang penting gimana caranya kita merubah sedikit-sedikit ya deh. Yang namanya liabilitas kita itu jadi sebuah aset. Ya kita gimana caranya biar motor ini enggak jajan terus tiap bulan atau apalah kayak gitu. Ya udah ngojek aja kita gitu. Dari pemikiran-pemikiran kecil semacam itu. Gimana ya caranya nih mobil saya yang 5 nih nganggur di garasi. Oh ya udah grabin aja kayak gitu. Jadi segala sesuatu itu bisa jadi aset, bisa jadi liabilitas. Gimana caranya jadi aset? Sewakan, jual atau apalah kayak gitu. Itu lebih bagus daripada kita keep sendiri kayak gitu buat diri sendiri. Itu maruk tuh nanti duitnya kecil loh. Betul. Makanya kalau misalkan teman-teman lihat ya sekarang orang-orang yang Cino, banyak Cindo sekarang yang lagi gabut jadi tukang Grab, jadi tukang ojol. Ya, dia bawa mobilnya bagus gitu ya. Pas lagi di aplikasi kita pesen kan ya, kita pesan misalkan Grab kayak gitu. Terus yang datang mobil apa? Yang nyupir koko Cina. Gabut dia orang kayak ya karena dia pikirnya kayak gitu. Jangan sampai ada aset saya nganggur kayak gitu. Harus jalan terus. Walaupun sekecil apapun pemasukan, kalau misalkan itu duit, ya udah ambil kayak gitu. Kadang kita harus agak Cina dikit ya cara mikirnya. Ya kayak gitu. Nah, jadi semakin banyak duit yang masuk kantong kita, itu kita makin memperbanyak aset kita kayak gitu. Pikirin lagi gimana caranya HP saya jadi duit, gimana caranya rumah saya jadi duit, gimana caranya kontrakan saya jadi duit, gimana caranya kos-kosan saya jadi duit, gimana caranya rental semua saya jadi duit kayak gitu. Nah itu gimana caranya orang mengubah dari yang namanya liabilitas jadi sebuah aset kayak gitu teman-teman sekalian. Nah terus mungkin buat jadi orang kaya ini kita butuh soft skill juga sebetulnya. Jadi untuk sebuah hitung-hitungan kayak gitu ya, orang kaya ini dia banyak banget. Dan Robert Kiyosaki ini dia menekankan ya, ada satu ilmu yang harus teman-teman pelajari untuk menjadi orang kaya gitu ya. Nggak perlu mendalami, yang penting tahu dasar-dasarnya atau cara memakainya. Ilmu apa? Apa tuh ilmunya? Ilmu akuntansi. Gimana tuh? Jadi gini, kalau misalkan kita pengen lihat ya, kata Robert Kiyosaki, gimana caranya kita bisa lihat perusahaan itu sehat, atau kemudian kita bisa meniru perusahaan yang sehat, kayak gitu ya. Itu kalau misalkan kita nggak bisa baca buku keuangannya, kayak gitu. Dan orang yang bisa baca buku keuangan, itu anak-anak akuntansi, kayak gitu. Jadi buat sebetulnya, walaupun anak-anak akuntansi gitu ya, mikir ngitung-ngitungin duit yang nggak ada kayak gitu ya. Gaib gitu ya. Nggak ada duitnya nih, gede-gede lagi gitu ya. Apalagi kalau misalkan nggak balance atau apalah kayak gitu, itu nanti wah stres banget kayak gitu. Nah tapi dibalik itu semua kayak gitu ya, anak akuntansi ini sangat berpengaruh kayak gitu ya ke dalam hal tersebut gitu ya. Gimana caranya kita menjadi orang kaya ketika kita tidak bisa membaca buku pemasukan dan pengeluaran? Kayak gitu. Gimana caranya kita bisa menjadi orang yang sukses ketika tidak menuliskan pengeluaran dan pemasukan sekecil apapun, bensin, makan dan lain sebagainya kayak gitu. Dan orang-orang yang pengen mengakuisisi, orang-orang yang kaya itu pengen meniru suatu usaha, dia harus lihat dulu buku keuangannya, laporan keuangannya kayak gitu ya. Supaya apa? Nanti kan di situ bisa lihat biaya overhead, kemudian operasional, keuntungan berapa, laba berapa, terus liabilitasnya berapa, ekuitas berapa dan lain sebagainya kayak gitu. Semakin kita ngerti akuntansi kayak gitu ya, semakin kita bisa memilih dan memilah perusahaan-perusahaan yang baik dan benar. Semakin kita melihat perusahaan yang baik dan benar menjadi figur yang baik kayak gitu, itu semakin memudahkan kita untuk mencapai figur perusahaan yang kita inginkan kayak gitu. Kayak misalkan Teh Deli ya, kayak Teh Deli ini suka sama industri apa nih? Makanan, fashion atau apa kayak gitu kan? Aku lebih ke fashion. Fashion ya kayak gitu. Nah perusahaan fashion ini kan kita ada yang IPO ya, jadi udah bisa diperdagangkan lah di pasar saham kayak gitu ya. Nah misalkan let's say kita nggak boleh menyebut merek ya di sini ya, nggak di endorse ya. Kecuali udah di endorse nih nggak apa-apa dong kayak gitu. Nah mungkin misalkan perusahaan saya lah gitu, perusahaan A kayak gitu. Nah si perusahaan A ini ternyata dari luar bagus, yang endorse artis, kemudian influencer, bilang penjualannya banyak dan sebagainya. Tapi ternyata pas lagi diaudit gitu ya sama bagian keuangan, kita pengen tahu nih misalkan dari perusahaan itu pengen tahu nih kita keuntungan bersih itu berapa gitu ya.
ya biar enak lah kayak gitu. Akhirnya setelah diaudit, keuntungannya itu iya ada, tapi pertumbuhannya itu sedikit-sedikit kayak gitu. Jadi udah ada kayak gitu, cuman pertumbuhannya itu sedikit banget kayak gitu. Dan akhirnya itu ya kita bisa dibilang kecil dibanding sama perusahaan-perusahaan yang dia mulai dari nol tapi closingannya banyak kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita taruh saham di perusahaan yang tadi kita audit pertama itu ya, pertumbuhannya kecil, itu bisa jadi nanti kita cuman ya nungguin aja lama banget ya, beli dari bawah, jual di atas, aduh lama banget kayak gitu ya, kapan untung-untungnya nih kayak gitu kan, keuntung-untung kayak gitu. Nah, dari kemampuan accounting kita kayak gitu ya, Robert Kiyosaki ini sebetulnya ngasih tahu accounting ini ilmu mahal sebetulnya. Tergantung gimana cara kita menggunakannya. Ini bisa jadi pedang bermata dua kayak gitu. Bisa jadi nusuk kita sendiri gitu ya. Atau kita bisa menggunakannya untuk masa depan kita yang lebih baik kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu sih kurang lebih kayak gitu ya. Dan perkuat juga ya kata Robert itu pertemanan antar circle kita kayak gitu. Jadi ketika circle kita itu mendukung sama hal yang baik kayak gitu ya, sama hal yang positif dan lain sebagainya kayak gitu, itu bakal menunjang nanti masa depan kita. Terus FYP Instagram kita atau FYP YouTube kita itu menunjukkan kita itu bakal bagaimana 5-10 tahun ke depan kayak gitu. Nah, jadi yang FYP-nya masih main-main, makan-makan kayak gitu ya, segera diperbaiki ya. Jadi FYP-nya mungkin cari duit atau cuan atau trading atau cara tanah atau apalah dan lain sebagainya kayak gitu. Diperbaiki FYP-nya kayak gitu. Supaya apa? FYP kita itu menggambarkan nanti diri kita ke depan itu bakal jadi kayak apa kayak gitu ya. Kalau misalkan kita mau jadi orang kaya kayak gitu ya, orang kaya FYP-nya tuh pasti tentang manajemen keuangan, terus ya hiburan mungkin 1-2 ada ya, tapi enggak sebanyak mungkin anak-anak muda sekarang kayak gitu, hiburan 100% itu udah nggak ada lagi kayak gitu ya. Nah, terus ada kayak gini, orang yang miskin itu dia kerja ya, dia kerja untuk mendapatkan uang kayak gitu ya. Nah, sedangkan orang kaya itu mempekerjakan uang supaya dia dapat uang. Jadi yang let's say gitu tadi ya bisa bilang gaji UMR masih jutaan kan. Yeah. Nah, yang jutaan itu yang 3 juta misalkan 3 juta lah gaji kita ya. Nah, 3 juta itu buat orang yang konsumtif ya. 3 juta itu dia dijadikan ya beli apa aja yang dia mau, kemudian foya-foya dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi untuk orang yang mungkin melihat peluang masa depan kayak gitu, 3 juta itu dia bisa mungkin tradingkan, beli saham, kemudian dia beli kelas-kelas kayak gitu ya, dan lain sebagainya kayak gitu. Karena ini betul-betul fatal. Orang kaya itu dia mempekerjakan uang kayak gitu ya, untuk ya dia bekerja buat uang kayak gitu. Tapi kalau misalkan orang kaya itu beda. Orang miskin itu income saya atau pendapatan saya itu dari pekerjaan saya gitu ya. Tapi orang kaya income saya atau pendapatan saya itu dari aset saya. Nah, pertanyaannya dari mana asetnya? Bisa dari kos-kosan, bisa dari kontrakan, bisa dari rental-rentalan yang kayak gitu ya. Kayak misalkan bos saya punya dia kontrakan 40 pintu kayak gitu ya. Nah, oke dia kita sudah terbayang lah ya, mungkin sebulan mungkin let's say 500.000 atau sampai 1 juta lah kayak gitu ya. Kalau misalkan ada 40 pintu kan udah 20 juta tuh per bulan kayak gitu, itu paling minimnya kayak gitu ya. 20 juta per bulan itu udah tinggal diem aja kayak gitu. Kos-kosan kan nggak kemana-mana ya, diem aja gitu, tinggal manis aja kayak gitu. Terus ada yang ngontrak, ada yang sewa sebulan gitu ya, itu udah masuk duit ke dalam kantong dia kayak gitu ya. Makanya asetnya itu jalan terus. Nah, kos-kosannya ini aset dia kayak gitu. Terus orang-orang mungkin Cindo yang punya banyak mobil kayak gitu ya, mobilnya dia ya udah, yang ini dia beli mobil kolbak buat disewa-sewain kayak gitu ya. Mobil ini. Nah, dia itu pendapatan itu dari sewa-sewa mobil kayak gitu ya.
orang yang punya kos-kosan tadi ya dari hasil sewa uang kos-kosan tadi kayak gitu. Terus yang punya HP ya dari hasil jualan di HP-nya itu tadi kayak gitu. Dia mengandalkan namanya passive income kayak gitu. Jadi income-nya itu ada 3. Ada earned yang perlu kerja dan nanti dapat uang. Ada ini biasanya orang-orang miskin doang gitu ya. Tapi orang-orang menengah biasanya dia ada portfolio income-nya, ada tambahan gitu ya. Dan yang ketiga itu ada yang namanya passive income. Orang-orang kaya ini banyaknya passive income, teman-teman sekalian. Jadi dia diem tapi dapat duit. Orang-orang yang mikirnya miskin kayak gitu ya, dia harus kerja buat dapat duit kayak gitu. Jadi perbedaannya di situ. Orang kaya itu dia aset saya, itu yang biayain saya sehari-hari. Kalau orang miskin pekerjaan saya itu yang membiayakan saya sehari-hari kayak gitu. Itu sih mungkin yang bikin apa ya perbedaan antara keduanya jauh banget kayak gitu dari orang kaya orang miskin kayak gitu. Mungkin itu aja sih Kak yang sekilas aja kita menyampaikannya, nggak terlalu banyak karena mungkin efisiensi waktu juga ya. Iya, Mungkin benar. boleh saya kembalikan lagi ke Kak Adelita. Baik, terima kasih kepada Kak Najib. Yo, sama-sama. Tibalah saatnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menyebutkan nama serta pertanyaan Anda di kolom komentar. Kita sambil ini ya, kita sambil Boleh sambil ngemil ya. ngemil-ngemil aja. Kita santai-santai aja. Makan. Iya. Ada kemana? Ada kemana? Kemana? Dia ada kemana? Waktunya. Kan nanya aja. Baik, ini ada yang bertanya ya. Kang Randy, Oke. kenapa pemateri memilih buku itu ketimbang yang lain dan apa hikmahnya? Oke. Kenapa saya milih buku Rich Dad Poor Dad ya? Karena gini teman-teman sekalian, dari buku ini mungkin mengubah ya pola pikir saya tentang uang. Yang asalnya saya kira uang itu adalah segalanya kayak gitu ya. Tapi ternyata segalanya kadang nggak perlu uang kayak gitu. Dan saya berpikir ya gimana caranya sih biar mendapatkan apa ya keilmuan yang tinggi gitu ya tentang keuangan kayak gitu ya. Dan saya telah mendapatkan ilmunya itu ternyata buku ini ngebantu saya ngejawab kayak gitu. Yang mana saya nggak perlu lagi capek-capekan bekerja kayak gitu ya. Yang mana tadi earned income itu gitu ya. Sekarang saya udah mulai mengalokasikan anggaran saya ini buat portofolio income kayak gitu. Yang mana itu mungkin bisa mempermudah saya dalam kata mempermudah mencapai yang saya inginkan kayak gitu. Walaupun saya belum punya yang namanya passive income. Jadi memang dengan adanya buku ini gitu ya, saya tercerahkan pandangan saya gitu ya tentang dunia ini nggak sesempit yang kita lihat loh kayak gitu. Keuangan ini nggak sesempit pertukaran di pasar yang biasa itu loh kayak gitu. Ternyata semakin kita ingin investasi kayak gitu ya, semakin saya ingin mencapai sesuatu, maka saya berinvestasi ya gitu. Dan investasi terbaik itu adalah investasi leher ke atas. Artinya apa?
baca buku kayak gitu ya, cari ilmu dan lain sebagainya kayak gitu. Itu investasi terbaik kayak gitu ya. Akhirnya saya banyak baca buku kayak gitu, dan buku ini salah satu buku yang mengubah pola pikir saya tentang cara mendapatkan sesuatu, cara mendapatkan uang kayak gitu, dan cara mendapatkan apa ya namanya, income saya lah gitu yang lainnya. Jadi nggak semata-mata kita harus begini, kita harus begitu gitu ya. Tapi apa ya, buku ini memberikan wawasan yang luas buat saya dan referensi yang sangat bagus gitu ya. Jadi saya bisa mengeksplor bagaimana sih dunia keuangan itu di dunia ini terjadi gitu ya. Dan saya harus ngapain? Jadi orang-orang kaya nih ya, dengan mengetahui buku ini, mereka nggak takut inflasi, bodoh amat mereka sama inflasi kayak gitu ya. Sedangkan orang miskin kan inflasi ketar-ketir nih kayak gitu. Dan saya ingin menginginkan seperti orang-orang kaya kayak gitu ya. Nah, ternyata ada ilmunya di buku ini kayak gitu. Terus ada juga orang yang apa namanya ya, orang kaya yang bilang ya ke Robert Kiyosaki ini, Robert, jangan tulis buku ini, nanti orang-orang miskin pada tahu kayak gitu ya. Karena memang di dalamnya banyak banget life hack orang-orang apa ya, kehidupan orang kaya yang nggak dipublish sama orang-orang umum kayak gitu. Cuman dia satu-satunya orang yang berani nge-publish gimana caranya jadi orang kaya. Itu betul-betul dia pikirin dari mindset, dari cara kelola keuangan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu yang bikin mungkin yang bikin saya tertarik ya sama buku ini kayak gitu, dan saya menguasai apa ya namanya, poin-poin penting dalam buku ini gitu, supaya dijadikan nanti modal saya juga buat pegangan saya juga gitu ya, referensi ke depannya untuk menghadapi dunia finansial kayak gitu. Ini membantu banget lah intinya saya, seperti itu sih. Oke, jadi baca buku itu sangat penting gitu. Penting ya. banget kayak gitu. Mungkin untuk Kang Randy, terima kasih ya untuk sudah ngasih pertanyaan, dan mungkin jawabannya cukup atau tidaknya bisa dikomen ya. Ya, tinggal di komen aja tulis di bawah. Jika ada yang bertanya lagi, silakan, masih dibuka gitu ya Kang. Masih dibuka lagi ya? Oke, kita sampai santai aja kali ya. Ya, santai aja. Mungkin nggak ada yang bertanya lagi ya. Mungkin saya ingin bertanya gitu ya. Oke, boleh. Apa perbedaan antara penghasilan aktif dan penghasilan pasif gitu? Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, penghasilan aktif itu, atau kita bisa dibilang active income kayak gitu ya, dan pasif itu kita sebutnya passive income kayak gitu ya. Active income ini kita bergerak aktif buat mencari uang itu sendiri. Kayak misalkan kita kerja sekarang jadi PNS misalnya ya, yang lagi rame, atau ya jadi PNS lah kayak gitu ya. Jadi PNS, kemudian kita sebulan sekali itu dapat duit. Nah itu duit itu
disebutnya aktif income, atau kita kerja di pabrik kayak gitu ya, sebulan sekali kita dapat duit, itu namanya aktif income gitu ya, atau di BUMN atau di mana kayak gitu. Yang penting kita kerja nanti dapat gaji kayak gitu ya, atau kita usaha dan ada yang beli kayak gitu, itu namanya aktif income. Jadi kita apa ya, turut bergerak andil kayak gitu ya, buat ngambil si duit itu kayak gitu. Nah, sedangkan yang passive income ini kita lebih ke diem kayak gitu ya. Istilah kata kita nggak perlu kerja apa-apa, tapi udah banyak penghasilan yang masuk ke dalam dompet kita kayak gitu. Jadi mungkin tadi misalkan orang-orang kaya itu punya villa kayak gitu. Mereka punya misalkan let's say 5-6 villa kayak gitu. Mereka hidup dalam sebulan itu yang biayanya itu dari hasil sewa-sewa villa itu sendiri kayak gitu. Nah, itu passive income. Atau yang punya kos-kosan 50 pintu tadi kayak gitu kan. Dia hidup dari kos-kosannya itu aja kayak gitu ya. Nggak perlu kerja kayak gitu, nggak perlu kerja, dia cuma nyuruh karyawannya aja gitu buat ngambilin duitnya kayak gitu. Nah, itu udah masuk pasif income kayak gitu. Jadi aktif itu kita harus aktif, kita harus bekerja kayak gitu. Tapi kalau pasif kita diem aja, istilah kata diem aja dapat duit kayak gitu. Jadi itu sih yang bikin beda antara aktif income sama pasif income kayak gitu. Kasih Kang Yaji. Yuk sama-sama. Mungkin cukup dicukupkan ya Kang. Ayo, Mungkin kita kesimpulannya dari Rich Dad Poor Dad. Jadi ini karya Robert Kiyosaki telah menjadi fenomena global dalam dunia keuangan pribadi. Meskipun menuai pro dan kontra, buku ini tetap memberikan wawasan berharga tentang perbedaan pola pikir antara orang kaya dan orang miskin. Jadi di dalam buku ini pentingnya pendidikan keuangan, aset liabilitas, orang kaya menciptakan uang, kekuatan perusahaan dan pajak, mengatasi rasa takut. Baik, hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara bedah buku Rich Dad Poor Dad. Acara ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri, para tamu undangan, dan seluruh hadirin atas kehadiran dan partisipasinya. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.